Hai semua, apa kabar? Nah, kali ini aku mau share tips masak pare yang enak, renyah dan tidak pahit ya. Nah, ini aku ada 2 pare, aku potong ujungnya, aku buang seperti ini ya teman-teman. Lanjut, parenya aku belah dan aku buang bijinya ya. Ini aku kerik pakai sendok seperti ini. Nah, kerik sampai bijinya terbuang habis ya teman-teman. Ini putihnya agak tebal ya, putihnya. Nah, supaya tidak pahit, nanti aku bakalan kasih sesuatu ya teman-teman, supaya parenya itu tidak pahit. Kalau teman-teman biasanya pakai garam ya, ini aku nggak pakai garam, nanti aku mau pakai sesuatu ya, di belakang video ada nanti. Nah, kemudian aku potong menjadi 2 ya parenya, berhubung parenya panjang jadi aku potong menjadi 2, lalu aku kerik putih-putihnya pakai sendok seperti ini ya teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, potong parenya lagi, ini lakukan kerik bijinya sampai selesai ya teman-teman, kerik sampai selesai ya. Nah, ini tebal banget kan putih-putihnya teman-teman. Nah, kalau udah dikerik bersih, kemudian aku potong-potong seperti ini ya, aku potong-potong tipis-tipis kayak gini. Ini aku sengaja motongnya seperti ini biar kelihatan lebih cantik, segar gitu ya teman-teman. Nah, nanti aku bakalan kasih tahu bagaimana caranya supaya pare terlihat segar hijau ya teman-teman. Ini, nah kalau udah dipotong seperti ini, lalu aku taruh di wadah ya teman-teman, di wadah seperti ini. Nah, kemudian aku taburi 1 sendok makan gula pasir supaya tidak pahit rasanya nanti ya teman-teman. Lalu aduk-aduk sampai rata, tercampur merata, lalu diamkan ya teman-teman, marinasi ya, didiamkan. Nah, ini nanti parenya kelihatan segar dan rasanya itu tidak pahit. Nah, di sini aku lanjut bikin bumbunya. Di sini aku ada 5 siung bawang merah ya. Aku potong-potong seperti ini ya, tipis-tipis seperti ini ya teman-teman. Kayak gini. Potong bawang merahnya sampai selesai ya teman-teman. Nah, seperti ini. Potong-potong sampai habis ya teman-teman bawangnya. Nah, kalau sudah dipotong-potong habis selesai seperti ini, lanjut di sini aku ada 3 siung bawang putih ya. Potong-potong juga tipis-tipis seperti bawang merahnya ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, lakukan sampai si bawang putihnya juga habis terpotong semua ya teman-teman. Nah, kayak gini ya. Nah, kalau semuanya udah dipotong-potong selesai ya bawang putihnya, lanjut di sini aku ada 7 cabai rawit ya, cabai setan ya. Di sini aku potong-potong juga seperti ini ya teman-teman, biar nanti enggak gampang meleleh layu ya cabenya, jadi kelihatan cantik. Nah, di sini aku ada 4 tomat ya, ini ukurannya kecil-kecil, aku potong-potong seperti ini ya teman-teman. Nah, ini nanti tambah segar banget ya pakai tomat gitu. Nah, potong tomatnya sampai semuanya selesai ya teman-teman. Ini masih agak hijau ya, tomatnya agak kuning gitu, belum merah banget. Nah, kalau sudah selesai dipotong-potong, lalu aku sisihkan dahulu. Nah, ini pare yang udah didiamkan tadi, kemudian aku cuci bersih pakai air bersih ya teman-teman. Lanjut kita cuci bersih ya, kita aduk-aduk sampai bersih ya teman-teman. Lalu kita tiriskan pakai saringan seperti ini. Lalu kita rebus ya teman-teman, jadi rebus di air mendidih sebentar saja ya teman-teman, kira-kira setengah matang, masih segar seperti ini. Lalu kita angkat. Nah, warnanya masih segar, tetap hijau kan teman-teman. Lanjut di sini ada teri, tumis ikan teri sampai garing dan bau wanginya kemana-mana ya.
Nah, kalau udah bawangnya kemana-mana, kita masukin bumbunya ya teman-teman. Lalu tumis-tumis bumbunya sampai bau wanginya kemana-mana ya teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, setelah bawangnya kemana-mana, kita lanjut masukin parenya yang udah ditiriskan tadi dan direbus tadi ya teman-teman. Nah, tumis-tumis seperti ini ya, aduk-aduk sambil ditumis-tumis kayak gini ya teman-teman. Nah, lanjut kita bumbuin ya. Lanjut kita bumbuin, tambahkan masako secukupnya, 2 sendok teh garam, lalu kita tambahkan lada bubuk secukupnya, kemudian kita kasih 1 sendok gula pasir ya teman-teman. Ini 1 sendok makan ya teman-teman. Lalu kita tumis-tumis, kita masak sampai matang ya teman-teman, sambil diaduk-aduk ya. Ini pakai api besar supaya warnanya tetap hijau ya teman-teman, ya nggak besar-besar banget, ini sedang-sedang saja. Nah, seperti ini udah bisa kita angkat, kita taruh di piring cantik seperti ini. Wow, ini rasanya pasti enak banget, renyah ya teman-teman, renyah banget rasanya. Nah, ini parenya udah mateng ya, tumis pare ikan teri. Ini rasanya enak, mantap sekali. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Teman, kalau punya tempe dimasak begini saja, rasanya enak, ngelain daging, masaknya juga gampang. Nah, ini cocok sekali untuk makan nasi anget-anget. Menu sederhana, murah meriah, tapi bikin ketagihan. Nah, teman-teman sambil nyimak jangan lupa di subscribe ya. Nah, tadi pagi aku beli tempe di pasar. Ini aku potong 1 papan ya. Ini tempenya masih fresh ya, segar banget ya, masih muda. Aku potong-potong kotak-kotak kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk motongnya sesuai selera teman-teman ya. Teman-teman bisa potong tipis atau panjang-panjang atau gimana, sesuai selera ya. Nah, potong tempe-tempenya sampai selesai ya. Nah, kalau udah selesai dipotong, lalu tempenya aku sisihkan terlebih dahulu. Lanjut aku mau potong kubisnya ya, aku potong-potong seperti ini ya, panjang-panjang kayak gini. Nah, potong semuanya ya. Nah, untuk kubis belum dipotong-potong, baiknya terlebih dahulu direndam ya, biar rasanya itu renyah ya. Lanjut setelah selesai semuanya, lanjut aku mau goreng tempenya ya, goreng sampai setengah matang sambil diaduk-aduk kayak gini. Nah, kalau udah setengah matang seperti ini, lanjut kita angkat pakai saringan seperti ini ya. Ini saringan bagus banget ya. Lanjut aku mau bikin bumbunya. Di sini aku punya 4 siung bawang merah, aku potong-potong seperti ini. Nah, potong-potong tipis-tipis kayak gini ya teman-teman. Nah, potong si bawang merahnya sampai selesai ya. Nah, potong-potong bawang merahnya sampai selesai ya. Kalau sudah selesai, lanjut aku mau potong-potong 3 siung bawang putih. Aku potong-potong tipis-tipis juga seperti ini ya teman-teman, sama potongnya seperti bawang merahnya. Nah, kayak gini ya. Nah, setelah selesai, di sini aku ada 1 genggam cabai merah sama cabai setan, potong-potong juga ya teman-teman. Nah, untuk memotongnya aku potong-potong seperti ini ya, jadi serong tebal gitu ya, bukan serong tipis. Nah, kayak gini supaya nanti kalau pas dioseng itu enggak lembek, enggak hilang ya teman-teman, warna cabenya itu masih kelihatan fresh segar gitu kalau motongnya tebal-tebal kayak gini. Nah, di sini aku ada 1 buah tomat segar ya, ini masih segar tomatnya. Aku potong-potong juga seperti ini ya, tipis-tipis kayak gini.
Nah, potong-potong semuanya ya sampai si tomatnya selesai. Lalu aku sisihkan terlebih dahulu. Nah, di sini aku ada satu batang daun bawang ya teman-teman. Ini aku potong-potong kayak gini, kecil-kecil kayak gini ya. Ini daun bawangnya itu masih fresh ya, seger banget ya teman-teman. Nah, potong-potong sampai selesai. Lanjut aku mau tumis bawang merah sama bawang putihnya dulu. Tumis sampai bau harumnya kemana-mana. Kalau bau harumnya sudah kemana-mana, kita masukin cabenya, oseng-oseng, masukin satu bungkus terasi ya, terasi sasetan itu, saset gitu ya teman-teman. Nah, tumis-tumis sampai bau harumnya kemana-mana. Kalau sudah bau harumnya kemana-mana, kemudian masukin tomatnya ya teman-teman. Nah, tumis-tumis kayak gini. Lanjut kita masukin, tambahkan sedikit air ya teman-teman. Lanjut kita bumbuin, kita masukkan masako secukupnya, lalu kita masukkan 1 sendok teh garam, lalu tambahkan lada bubuk secukupnya, lalu kasih 3 sendok teh gula pasir, lalu kita kasih 1 sendok teh saus tiram. Aduk-aduk seperti ini ya teman-teman, biar si bumbu-bumbunya itu tercampur rata. Lalu kita masukin si tempenya yang tadi udah digoreng, kemudian kita susulin, masukin kubisnya teman-teman, lalu oseng-oseng, tumis-tumis kayak gini ya sampai mateng, sampai bumbu-bumbunya meresap ke tempenya ya teman-teman. Nah, kalau udah meresap ke tempenya bumbunya, lalu kita susulin, masukin daun bawangnya, lalu kita oseng-oseng, lalu kita angkat. Nah, ini dia udah mateng. Ini rasanya enak banget, mantap sekali ya teman-teman. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, amin. Ini aku mau masak terong. Ini terongnya panjang-panjang banget ya teman-teman. Aku tadi beli di pasar ya teman-teman. Ini terong hijau tapi panjang banget, jangan ngeres ya teman-teman. Nah, ini aku kupas-kupas pakai alat seperti ini ya teman-teman, supaya cepet dan gampang ya teman-teman. Nah, ini aku kupas lagi yang satunya ya. Ini bener-bener panjang ya terongnya ya teman-teman. Enak banget kupasnya kayak gini. Nah, kalau semuanya udah dikupas, lalu aku potong bonggolnya, aku buang, lalu aku potong-potong seperti ini ya terongnya teman-teman. Kayak gini saja motong-motongnya ya, jangan terlalu panjang juga jangan terlalu pendek ya teman-teman, sedang-sedang saja. Kemudian kita belah lagi, potong menjadi 4 bagian seperti ini ya teman-teman. Nah, kayak gini ya. Nah, potong-potong ya semuanya sampai selesai, dipotong-potong ya terongnya ya teman-teman, kayak gini. Nah, setelah selesai dipotong-potong, kemudian kita rendam pakai air bersih ya teman-teman. Nah, kayak gini, tambahkan 1 sendok teh garam, lalu kita aduk-aduk, rendam sebentar saja ya teman-teman. Nah, sambil menunggu terongnya direndam, kita potong-potong kacang panjang ya teman-teman. Ini aku ada kacang panjang segar ya teman-teman. Aku potong-potong seperti ini ya, sama dengan terongnya, ini ukurannya ya, potong-potongnya kayak gini ya. Nah, seperti ini. Selesai dipotong-potong, lalu aku sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini aku ada 5 potong tahu, aku potong kotak-kotak seperti ini ya teman-teman. Nah, kayak gini ya, biar tambah cantik ya tahunya ya, ketika lepas di sayur ya. Potong-potong tahunya sampai semuanya selesai ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah selesai dipotong-potong, lanjut aku sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman, kayak gini. Nah, sekarang aku mau bikin bumbunya. Aku ada cabai merah, cabai keriting, bawang merah, bawang putih, kemiri. Nah, aku tambahkan 2 sendok teh garam, lalu haluskan ya teman-teman.
Nah kalau udah halus seperti ini lalu kita tumis ya, tumis sampai bau harumnya kemana-mana, lalu kita tambahkan daun jeruk, tumis lagi ya teman-teman, tambahkan air secukupnya ya teman-teman. Nah kayak gini ya teman-teman, lalu aduk-aduk lagi seperti ini. Kemudian kita tambahkan terongnya ya teman, masukin terongnya kayak gini, disusul lagi masukin tahu sama kacang panjangnya ya teman-teman, lalu kita aduk-aduk. Lalu sekarang kita bumbuin ya teman-teman, kita bumbuin, kita masukin 1 sendok teh mecin, masukkan lada bubuk secukupnya, lalu kita masukkan masako juga secukupnya ya teman-teman. Nah tidak ketinggalan kita masukin 1 sendok makan gula pasir ya teman-teman, lalu kita aduk-aduk supaya itu bumbu tadinya itu tercampur ya teman-teman. Kemudian kita tutup. Nah sambil kita menunggu sayurnya empuk, kita potong-potong daun bawang sama seledrinya ya teman-teman. Nah kalau udah selesai dipotong-potong kita sisihkan, lalu kita buka, kita lihat ya teman-teman. Nah kalau sudah matang kayak gini ya teman-teman, ini udah kelihatan matang dan empuk kayak gini, ini kita masukin lagi ya, susulin lagi daun bawang sama daun seledri yang tadi udah dipotong-potong ya teman-teman. Lalu kita aduk-aduk sebentar saja, kemudian kita angkat. Nah ini dia sayur terong, tahu plus kacang panjangnya sudah matang ya teman-teman. Ini rasanya pasti segar banget, nikmat banget ya teman-teman. Nah kayak gini kelihatan banget ya teman-teman. Ini tahunya juga benar-benar empuk seperti ini ya, mendat-mendat, kacang panjangnya sama terongnya juga kelihatannya empuk gurih seperti ini. Nah siapkan nasi anget-anget ya teman-teman, kita taruh sayurnya di atasnya, tapi jangan lupa kasih airnya sama menu pelengkapnya ya, lauk pelengkapnya gorengan ya teman-teman. Nah ini kita cicipin, rasanya mantap, benar-benar mantap ya teman-teman. Ini kita makan gorengannya juga mantap, cocok banget sama